Pemirsa, beberapa saat lagi kita akan menyimak pidato nota keuangan dan RAPBN 2026 yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di gedung MPR DPR RI, kita bergabung dengan jurnalis CNBC Indonesia, Bunga Cinka. Selamat siang Bunga, bagaimana situasi terkini di gedung MPR DPR jelang pidato nota keuangan dan RAPBN 2026? Apakah Pak Presiden sudah hadir? Silahkan dengan pantauan Anda. Ya, selamat siang Syafinas dan juga pemirsa. Hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan RUU tentang APBN tahun 2026 dan juga terkait dengan nota keuangan serta dokumen pendukungnya. Di mana pemirsa, untuk hari ini agenda akan dibagi menjadi dua sesi, di mana sesi yang pertama dari pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang atau 12 siang tadi sudah selesai dilakukan. Dan akan saya rangkum sedikit pemirsa untuk sesi pertama yang dimana dibuka oleh pembukaan pidato Ketua MPR RI, Bapak Ahmad Muzani, yang dimana menyatakan bahwa pemerintahan saat ini telah berada di jalur yang tepat atau arah yang benar, yakni berat kepada rakyat. Di mana melalui program-program Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto seperti MBG atau makan bergizi gratis, kemudian juga terkait dengan adanya program prioritas nasional lainnya seperti cek gizi atau kesehatan gratis serta sekolah rakyat, pemirsa, yang dimana di sini seperti pemerataan pendidikan secara nasional. Kemudian juga pidato pengantar sidang tahunan DPR RI dan juga DPD RI yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, yang menyatakan bahwa jangan sampai membuat rakyat menunggu, di mana negara harus hadir dalam menyelesaikan urusan rakyat. Dan dalam sesi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo juga turut menyampaikan pidatonya, di mana melalui semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 yang akan nanti jatuh pada tanggal 17 Agustus 2025, di mana Presiden Prabowo dengan bangga menyatakan sejak awal tahun 2025 ini telah berhasil begitu ya menyelamatkan uang sebesar 300 triliun rupiah dari APBN yang sebetulnya rawan diselewengkan, yakni seperti anggaran perjalanan dinas. Kemudian pemirsa, dari rapat tahunan ada yang berbeda dari tahun ini. Jika biasanya publik ini menanti atau menunggu begitu ya, baju adat apa yang akan digunakan oleh pemerintah atau digunakan oleh pemimpin atau kepala negara. Namun ada yang berbeda untuk tahun ini, di mana Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, hadir menggunakan setelan jas berwarna hitam beserta pecinya. Dan kemudian juga pemirsa, untuk sesi kedua ini akan dimulai pada pukul 14.30, artinya sebentar lagi, sekitar 20 menit lagi setelah sholat Jumat, di mana di sesi kedua ini Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan dan juga tentunya penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Tentunya pemirsa, publik menunggu seperti apa isi dari pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, dikarenakan memang pidatonya akan menjadi arah penentuan kebijakan ekonomi nasional seperti apa di tahun depan. Kemudian yang menjadi salah satu sorotannya yang paling penting adalah terkait dengan upah PNS di tahun 2026 ini seperti apa, pemirsa. Kemudian jika tadi kami tim liputan CNBC Indonesia di lapangan begitu ya, melalui pantauan kami untuk di sesi kedua hari ini, karena sudah memulai di belakang saya, tepatnya di tempat saya melaporkan kini di Gedung Nusantara 2 DPR RI, Senayan, Jakarta. Ini sudah diramaikan oleh awak media dan juga oleh anggota DPR serta undangan, pemirsa. Sebagai informasi, hari ini undangan ada 1.215 undangan, di mana yang hadir adalah 1.100 yang akan duduk di ruang sidang. Kemudian kami juga sempat berbincang bersama dengan Ketua dari Partai Demokrat yang Agus Harimurti Yudhoyono, yang mengatakan bahwa tentunya tadi mendengarkan apa yang menjadi semangat atau spirit Presiden Prabowo, dan tentunya kita kembali harus menyatukan segala energi bangsa di usia yang ke-80 harus semakin berdaulat. Dan pemirsa, kita nantikan bersama apa isi pidato Presiden Prabowo Subianto di hari ini yang akan dilaksanakan pada pukul 3 hingga 4 siang nanti. Dan kita akan nanti bersama seperti apa. Demikian laporan dari tim CNBC Indonesia di lapangan. Saya kembalikan ke studio, Syafinas. Terima kasih Bunga Cinka, jurnalis CNBC Indonesia atas laporannya. Selamat kembali bertugas, sukses dan sehat selalu.